bentuk arusnya juga burst. Juga memiliki bentuk burst. Perbedaannya adalah pada burst Gaussian current dia mempunyai apa ini? Interval burst. Sedangkan pada interferensi tidak ada. Kemudian perbedaannya lagi adalah bentuk burstnya kotak, dinamakan sebagai rectangular burst. Sedangkan bentuk burst pada interferensial naik turun. Apa ini? Bentuk burstnya apa? Sinusoidal burst. Ini karakteristik arus yang beda. Sama ini kira-kira ada Rusia, ada interferensi. Ini kira-kira dinamakan monofasik, bifasik atau polifasik? Monofasik, bifasik atau polifasik? Kalau mono satu, Kalau bifasik dua. Kalau lebih dari dua, polifas. Ini namanya polifas. Ya, kalau kalian nanti mendapatkan alat mungkin namanya berbeda, misalnya ini kan Rusian, kita tahu British current. Bentuk arusnya rectangular burst, ada interval burst, maka ini optimal, efisien untuk menstimulasi kontraksi. Tapi kalau bentuk arusnya kemudian sama-sama polifasik, tapi bentuk arusnya sinusoidal burst, tidak ada interval burst, maka kecenderungan tipenya seperti interferensial, lebih efektif untuk stimulasi sensoris. Jadi kita harus melihat karakteristik arus. Kalau TENS apa itu? Monofasik, bifasik, polifasik. TENS dan MES apa? Bifasik. Bifas. Ada bifasik yang seimbang, ada yang tidak seimbang. Ada yang simetris, ada yang asimetris. Kalian menghafal karakteristik, jangan namanya. Karena nama itu bisa berubah-ubah. Tapi ada yang digunakan sama aja. Ya, nanti kalau kalian lupa itu tersesatnya nggak terlalu jauh. Bisa kembali lagi gampang. Oh, ternyata karakteristiknya sama seperti ini, berarti biasanya begini. Oke, ini Rusian current, jadi dia polifasik. Kemudian burstnya dalam bentuk rectangular burst, ada interval burst, dan setiap burstnya dalam 1 detik itu adalah 50 kali pengulangan burst. Awalnya seperti ini. Total dalam 1 detik 2500. Setelah dimodifikasi terjadi burst 50 kali per detik. Itu karakteristik dari arus Gaussian. Oke, gitu. Nanti kalau mau diperdalam bisa juga di PPT. Berapa durasi pulsarnya? Ya, durasi burstnya berapa, interval burstnya berapa. Rata adalah 10 milisecond durasi burst dan interval burstnya 10 milisecond. Itu bisa kalian tambahkan nanti kalau sudah di luar kepala. Bentuk-bentuk arus seperti ini gunakan untuk apa itu? Sudah di luar kepala, baru kalian tambahkan lagi detailnya seperti apa. Dan ini berbeda dengan NMIS. NMIS sama untuk kontraksi kanal, tapi pada umumnya
Kalau NMES digunakan untuk mereedukasi otot. Jadi otot yang lama tidak kontraksi, dilatih kontraksi untuk fungsional, kembali ke fungsional. Sedangkan fusian itu lebih digunakan untuk mengoptimalkan kontraksi otot, sehingga meningkatkan performa. Meningkatkan performa. Lain ada aktif olahraga, ya, tapi belum diajarkan. Nah, saya pernah survei di KONI Jakarta. Jadi mau karena apa kira-kira? Benturan. Jatuh nanti posisinya ini di bawah, dorong ke sana. Peluntir. Tapi kalau melibatkan kontraksi yang kuat, menendang bola kuat, tiba-tiba patelanya dislokasi, kecenderungan ke lateral. Karena keempat otot quadriceps ketiganya menarik patella ke lateral. Sehingga yang menarik patella ke medial berapa? Cuma satu. Patus medial juga. Pada pelari sering ditemukan peningkatan ketegangan dari otot fascius lateral. Itu lebih menarik, lebih meledak, karena dia kan lari jarak jauh, sehingga tonus otot akan selalu terakumulasi, akhirnya menegak. Sehingga ternyata ketegangan fascius medial itu menjadi lebih tinggi dibandingkan fascius medial. Jika dibiarkan lama-kelamaan, fascius medialnya akan melemah. Kalau fascius medialnya melemah, fascius lateralnya meningkat ketegangannya, pasti patella akan ke lateral. Jadi subluxasi sebelum dislokasi, subluxasi. Jika subluxasi akan dirasakan nyeri pada bagian patella. Itu problem. Patelofemoral tensi. Pertanyaannya sekarang, bagaimana kita bisa meningkatkan kekuatan fascius medial? Karena ini yang melemah, sehingga indikasi dikuatkan. Ya, gimana caranya? Enggak, jadi itu shortcutnya itu sih. Terapi latihan, terapi latihan apa ya? Untuk meningkatkan fascius medial. Terapi latihan apa? Ya, isometrik seperti apa? Isometrik duduk long sitting itu, atau seperti apa? Atau seperti quadriceps bend, duduk kemudian ekstensi. Nah, kira-kira bisa nggak kita ketika kontraksi otot, keempat otot quadriceps ini akan kontraksi atau salah satu kontraksi? Kenapa nggak bisa? Kenapa nggak bisa? Iya, ini kelompok otot. Mengapa dia nggak bisa kontraksi? Karena cuma fascius medial aja lah. Saya teknik ini tertentu, gerakan ini, ring segini, posisi seperti ini, sedikit saya indukkan, adikan, terus kontraksi, ekstensi. Bisa nggak mengkontraksikan hanya fascius medial? Kenapa nggak bisa? Mengkontraksikan bisa saja bisa. Bisa. Karena sarafnya sama. Sarafnya cuma satu. Sarafnya namanya saraf femoral. Nah, jadi kalau sarafnya itu jadi aktif potensial, saraf motorisnya, maka keempatnya pasti akan kontraksi. Sehingga bisa nggak kita mengkontraksikan hanya fascius medial? Nggak bisa. Sehingga muncullah penelitian. Nah, kenapa EMG, elektromiogram, EMG? Jadi dia meletakkan EMG, video EMG
dengan jarum itu lebih objektif, lebih sensitif, dimasukkan ke dalam otot 1,5 mm atau seperti apa saya lupa, dimasukkan setiap otot ini. Kalau superficial seperti elektroda ini kan ada hambatan kulit ya, bisa terdeteksi ototnya, tapi enggak sensitif. Enggak sensitif. Sensitif itu apa? Enggak sensitif. Alat ukur itu kan ada sensitivitas. Sensitivitas itu apa? Kalau kita menimbang emas itu, timbangan itu ada dua ya, ada timbangan emas, ada timbangan berat badan. Kalau emas itu kita timbang di berat badan itu sensitif nggak? Enggak. Jadi sensitivitas. Bisa mengetahui lebih detail. Needle EMG itu lebih perbedaan aktivitas elektrikal dibandingkan yang surface. Tapi kebanyakan kalau fisioterapi menggunakan yang surface. Karena kenapa? Kalau needle EMG itu sudah masuk invasif. Kalau fisioterapi kan non invasif. Jadi kalau kita mau penelitian yang invasif, kita harus melibatkan tim medis. Hamil ya. Nah, digunakan needle EMG pada keempat otot ini. Kemudian dicari bentuk latihan penguatan quadriceps yang dominan meningkatkan kekuatan quadriceps. Karena nggak mungkin cuma quadriceps yang kontraksi. Tapi semua kontraksi, tapi pengen cari yang quadricepsnya lebih dominan. Nah, itu kemudian ditemukan nama metode latihannya adalah close kinetic chain. Sudah pernah mendengar? CKC. Sudah pernah mendengar itu ya? Close kinetic. Apa itu close kinetic chain? Close kinetic chain itu sama-sama mengekstensikan lutut, tapi metodenya berbeda. Pertama, ada yang kalau kita biasanya seperti ini, duduk di kursi ini, patella ini tibia, kakinya duduk di kursi, kemudian kita mengekstensikan lutut dengan cara menaikkan kaki ke bawah ke atas itu, gitu. Seperti ini. Ini, nah, di sini ada segmen proksimal, ini femur proksimal, ini segmen distal, gitu. Tipianya distal. Ini kira-kira yang relatif bergerak yang proksimal atau distal? Distal. Ketika yang relatif bergerak distal itu cenderung karakteristiknya adalah open kinetic chain. Kalau close kinetic chain seperti apa? Sudah seperti apa kira-kira? Squat itu dari posisi squat seperti ini, kemudian dia berdiri, gitu. Yang cenderung bergerak adalah proksimal. Dibedakan antara open dan close. Didapatkan ketika open kinetic chain, keempat otot quadriceps ini kan kontraksi nggak bisa isolated ini. Ketika kontraksi itu didahului rectus femoris. Rectus femoris lebih dulu. Patelis lateral, intermedius, terakhirnya patelis medial. Yang mau dikuatkan malah paling akhir kontraksi. Kalah start. Cocok nggak kita latihkan OKC? Sedangkan pada close, keempat otot quadriceps relatif sama. Kontraksinya berbarengan. Sehingga lebih cocok digunakan close. Jadi terapi latihan itu kita juga harus memilih indikasinya apa pasien. Nggak asal menguatkan kekuatan otot saja. OA sama PFS itu beda. OA biasanya dilatih seperti ini toh? Ya. PFS dilatih seperti ini. Besoknya dislokasi. Udah subluxasi, nyeri. Dilatih seperti ini semakin ke lateral. Iya toh? Iya. Malah. Jika dipilih yang close, nah penelitian nggak berhenti di situ. Bagaimana
kita pilih variasi close kinetik yang paling besar patus medialnya kontraksi. Caranya seperti apa? Nah, patus medialis ini ternyata dia ada yang disebut sebagai patus medial oblik. Oblik itu dia seperti ini, seperti horizontal. Ternyata yang oblik ini, patus medial oblik ini dia melekat pada aduktor. Sehingga latihannya seperti apa gitu? Ya squat sambil menjepit bola. Dapatkan patus medialnya lebih tinggi daripada squat. Ini terlalu latihan. Ya kalau terlalu latihan ada yang squat, ada yang menjepit bola, itu bukan sekedar biar nggak bosan pasiennya. Nah, itu ada alasannya. Ya. Atau bukan sekedar itu rutinitas, habis seperti ini biasanya jepit bola bu, habis itu kemudian nendang bola, itu bukan rutinitas. Itu ada alasannya. Jadi ketika kalian praktek nanti jangan sampai terjebak dengan rutinitas kayak gitu. Terus tahu alasannya kenapa kok seperti ini gerakannya, mengapa jadinya seperti ini. Nah, kemudian nggak berhenti di situ, dikembangkan terus itu pasti. Mulailah digunakan electrical stimulasi, digunakan pada patus medial, sehingga dia menjepit bola kuat sambil diberikan stimulasi lebih tinggi lagi. Tapi electrical stimulasi itu nggak nyaman. Ada beberapa orang merasakan tidak nyaman terstimulasi, sehingga diganti menggunakan biofeedback. Biofeedback elektromiograf, nanti ada materinya, ada materi di kelas, ada materi prakteknya. Nah, elektromiograf itu nanti akan dipasangkan di patus medial. Kemudian ada feedbacknya berupa grafik dan ada suara, sehingga pasien fokus pada grafik dan suaranya, itu grafiknya tinggi terus dan sampai turun, suaranya pitch-nya harus tinggi terus, nggak boleh turun. Jika lebih termotivasi dalam lari. Ternyata itu lebih efektif lagi dibandingkan elektris, karena elektris ada rasa tidak nyaman. Kontraksinya tinggi tapi tidak nyaman. Itu perkembangan terapi itu tidak semudah, ya itu tadi nggak semudah anggapan mahasiswa yang praktek itu kadang-kadang ya itu. Kenapa kalau dikasihkan bola, kasihkan variasi aja pak, pasti juga nggak bosen. Ada alasannya. Jadi kalian harus selalu ingat ya, jangan sampai terjebak rutinitas ya. Oke. Sekarang kita akan praktekkan untuk Rusian